Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikasih makan. Cuma orang hari ini fikir bagaimana memenuhi makanan fisik, makanan jasmani saja difikir. Itu yang namanya kuliner. Ini bisnis yang gak habis-habis. Ada aja ya. Burger aja banyak. Astagfirullah. Tapi kita jarang mikir bagaimana agar hati kita, ruh kita ini juga dapat makanan. Justru malah makanan untuk hati itu lebih penting daripada makanan untuk jasad. Kalau jasad ini gak dikasih makan, maka dia sakit, ujungnya mati, selesai, udah gak perlu makanan lagi. Tapi kalau hati, roh, ini gak dikasih makanan berupa ilmu, berupa ma'rifah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lama-lama sakit, pertolongan Allah gak datang, imannya berkurang, imannya hilang, pertolongan Allah gak datang. Kemudian setelah mati, malah na'udzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka. Jadi ilmu itu lebih penting daripada makanan. Makanya dulu Al-Imam Al-Maqdisi, seorang ulama dari Spanyol, beliau bilang kepada murid-muridnya, Ara'aitum, menurut kalian bagaimana idza muni'al maridu minat ta'am thalatha ayyam? Menurut kalian kalau orang sakit enggak dikasih makan 3 hari, enggak dikasih minum, menurut kalian gimana? Maka murid-muridnya, santri-santrinya itu bilang, ya jelas mati. Biasanya gitu mati. Maka kata beliau, fakadzalikal qalbu, begitu pula hati. Kalau hati ini sudah sakit, kurang iman, kurang yakin dengan Allah, kurang ma'rifah, kurang kenal dengan Allah, sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kalau udah sakit tuh makin parah nanti. Kalau 3 hari nggak dikasih ilmu agama, maka hati ini mati. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita duduknya kita sama-sama ini di majelis-majelis ilmu yang seperti ini ingin ngasih vitamin, suplemen, makanan untuk hati kita agar lebih kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini ibarat mesin, Pak. Di mobil tuh walaupun bodi mau dibagusin kayak apa, mesinnya hancur, mesinnya jelek, nggak bisa kemana-mana. Walaupun bodinya bodi Porsche ataupun bodinya bodi Lamborghini, tapi mesinnya mesin Supra misalnya, itu ya jelas nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa gerak. Tapi sebaliknya mesinnya bagus, walaupun bodinya jelek, banyak lecetnya, catnya juga kelupas-lupas atau penyok-penyok, tapi mesinnya bagus, itu justru malah bisa kemana-mana. Nah begitulah hati kita lebih kurang ya Pak. Kemarin terakhir itu kita sampai mana Pak? Air ya, sudah ya. Nah, kita masuk ke fikih ibadah, ini lanjutan kita, berarti halaman selanjutnya di najis. Masih mengenai toharoh ataupun juga bersuci najis. Minta maaf kalau tulisannya agak-agak ini ya, agak-agak bikin sabar ya. Ini ya. Jadi agak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Najis itu, Pak, definisinya secara bahasa sesuatu yang dianggap menjijikkan. Nah, ini namanya najis secara bahasa. Makanya orang kalau udah kesel ini Pak, kesel sama orang,
Itu ngatain itu najis lu, itu maksudnya menjijikan kamu itu maksudnya. Di dalam Al-Quran ini Allah suka menggunakan bahasa najis secara bahasa, tapi tidak secara istilah fikih. Kalau istilah fikih itu najis sesuatu zat yang biasanya mencegah sholat menjadi tidak sah. Membuat zat yang membuat kalau kita bawa ketika sholat itu jadi nggak sah gitu. Nah, dan wajib disucikan. Tapi kalau secara bahasa, najis itu pokoknya hal yang menjijikan. Misalnya dalam Al-Quran Allah bilang, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Khamar, kemudian maisir, judi, kemudian dengan ansab, dengan undian nasib, ramalan kalau kita, wal azlam. Al-ansab itu berhala-berhala, wal azlam undian nasib. Jadi dulu itu kalau orang mau bikin acara atau dia mau nikah atau dia mau apa, dia masukkan ada semacam kumpulan anak-anak panah. Itu di antara anak-anak panahnya itu ada yang dikasih tanda. Jadi dikocok. Jadi kalau seandainya mau apa, kalau ditarik ternyata warnanya merah, oh ini berarti buruk. Nah gitulah lebih kurang seperti itu, namanya azlam. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijsum min amali syaitan. Itu semua adalah najis, kotor, menjijikan dari perbuatan setan. Judi itu bukan benda. Judi itu kan perbuatan, Pak. Tapi sama Allah dibilang najis. Jelas yang dimaksud itu bukan najis yang harus dibasuh. Judi walaupun dibasuh berkali-kali ya tetap aja dia judi gitu ya, tetap dia nggak jadi suci. Jadi yang dimaksud najis di dalam bahasa judi itu najis, berhala atau patung-patung itu najis, begitu pula dengan undian nasib azlam tadi itu juga najis. Najis yang dimaksud adalah najis yang dimaksud maknawi, najis maknawi, bukan najis materi, najis secara imateri, abstrak. Dia nggak berwujud, bukan wujud najis, bukan. Tapi maknanya dia najis itu menjijikan. Sehingga saat ketika ulama kontemporer sekarang ini dalam Liga Ulama atau dalam Majma' Fiqhil Islami, Liga Dunia, Liga Ulama Dunia itu pernah memfatwakan alkohol yang dipakai untuk kosmetik, alkohol yang dipakai untuk obat-obatan itu tidak dihukumi najis. Karena dalam Al-Quran itu innamal khomru, khomer yang disebutkan di dalam Al-Quran, khomer, judi, berhala dengan azlam tadi, undian nasib, itu sama Allah disebut najis. Cuma najisnya najis maknawi, bukan najis secara zat, tapi najisnya bukan materinya yang najis, tapi tapi maknanya menjijikan. Nah, menjijikan itu enggak semuanya najis, sama kayak ingus. Ingus itu menjijikan, jangan nanya lagi ingus itu menjijikan apa enggak ya? Enggak, jangan nanya, yang normal tuh menjijikan. Tapi kecuali kita sendiri. Kentut tuh bagi kita enggak menjijikan. Ya bagi kita, karena itu kentut kita sendiri. Tapi bagi istri kita sangat menjijikan mungkin gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang menjijikan itu belum tentu najis. Nah, maka yang khamar ataupun alkohol tadi itu kalau untuk obat-obatan ataupun juga untuk kosmetik itu tidak najis. Cuma alangkah baiknya kita selama bisa menghindari pakai parfum atau pakai minyak wangi yang non alkohol itu jauh lebih hati-hati, lebih bagus, karena takutnya masuk dalam kategori kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun atau najisun. Setiap perkara yang memabukkan itu khamar, maka setiap khamar itu adalah najis atau haram. Itu ada hadisnya. Jadi sehingga yang saya mau ambil adalah najis itu kadang-kadang tidak selalunya dianggap najis zohir. Sama juga seperti ayat Quran, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Allah bilang orang-orang musyrik itu najis. Maka mereka jangan sampai masuk ke dalam Masjidil Haram, maksudnya tanah haram, setelah tahun ini. Setelah Fathu Makkah mereka nggak boleh lagi masuk ke tanah haram. Tapi yang dimaksud sama ulama jelas orang-orang musyrik
itu bukan haram tangannya, bukan haram atau najis keringatnya atau rambutnya, bukan. Jadi sehingga kita kalau berjabatan tangan dengan orang musyrik terus wajib cuci tangan, tidak. Tapi najis yang dimaksud adalah najis maknawi. Nah jelas ya Pak ya. Seperti halnya tadi, dia dianggap menjijikan. Apanya yang menjijikan? Akidahnya. Yang dianggap menjijikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah keyakinannya, sehingga mereka nggak boleh masuk tanah haram, walaupun sebagai turis nggak boleh mereka. Tapi masuk Saudi banyak, masuk tanah haramnya nggak boleh sama Allah Subhanahu Wa Taala, diharamkan kembali. Jadi ini najis secara bahasa. Kemudian najis secara istilah, sesuatu zat. Kemarin kita pernah bicara dulu bedanya hadas sama najis. Kalau hadas itu keadaan dirinya, kalau najis itu zatnya. Kalau hadas keadaan diri, orang nggak wudu sama orang punya wudu, yang membedakan apanya? Nah, orang yang nggak punya wudu sama orang punya wudu, secara zahir kan sama aja, orangnya nggak berubah. Apa orang punya wudu terus kemudian dia lebih glowing? Kan enggak juga. Jadi di akhirat nanti di hari kiamat. Tapi di dunia sama aja. Saya nggak tahu nih, Bapak ada yang udah kentut apa enggak, kan saya nggak tahu ya. Semoga nggak ada yang batal, insyaallah lah kan. Tapi kalau nanti pas lagi sholat duha, tiba-tiba ayo Pak kita sholat duha, ternyata keluar 1, 2, oh iya ya paham, berarti udah batal tadi ketika lagi ngaji, pes sedikit gitu ya, mungkin kedinginan AC ataupun juga seperti apa. Jadi kita untuk orang membedakan orang junub sama orang yang nggak junub, nggak bisa bedain. Orang yang junub hadas, dia udah cuci kemaluan tapi belum mandi, tetap aja dia haram masuk masjid, tetap nggak boleh masuk masjid, walaupun badannya bersih, udah cuci kemaluan, udah sikat gigi, udah facial, apalah macam-macam, tapi nggak mandi, tetap nggak boleh masuk masjid, nggak boleh sholat. Yang membedakan antara orang junub dengan orang tidak junub dari mana? Keadaan dirinya, statusnya itu hadas, bukan najis. Tapi kalau najis ada zatnya, ada warnanya, baunya, rasanya. Jadi membedakan antara najis sama hadas harus dibedakan. Sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang nggak paham atau belum paham, sehingga bertanya, kalau saya kena keinjek tai ayam misalnya, ataupun juga tai cicak, saya wajib ulang nggak wudunya? Habis wudu terus kena kencing cicak ataupun juga tai cicak, apakah wudunya harus ngulang? Enggak, karena itu najis bukan hadas. Jadi bedakan ya, yang membatalkan wudu itu hadas, junub itu hadas, tapi yang mewajibkan untuk dicuci itu najis. Jadi tidak semuanya najis itu berubah menjadi hadas, bukan begitu ya. Jadi ada beda, dua hal yang berbeda antara najis dengan hadas. Kemudian dia najis ini yang membuat menghalangi sahnya sholat. Sholat menjadi tidak sah kalau ada zat tersebut, maka itu disebut dengan najis. Sekarang jenis-jenis najisnya. Pertama, najis mukhaffafah. Jadi menurut cara membersihkan najis, najis itu dibagi 3. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat atau najis berat, najis sedang. Najis ringan atau najis mukhaffafah ini adalah, yaitu bentuknya itu air kencing. Berarti lawannya kalau tai kotoran itu bukan najis ringan. Najis ringan itu harus air kencing. 1. Yang kedua, kriterianya dari anak laki-laki. Kalau air kencingnya anak perempuan, berarti bukan najis ringan. Najis ringan itu harus air kencing anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, berumur kurang dari 2 tahun hijriah. Berarti kalau lebih dari 2 tahun hijriah itu najis sedang nanti ya, bukan lagi najis ringan. Kalau najisnya air kencingnya anak perempuan, itu jadinya najis sedang, bukan najis ringan. Walaupun masih bayi. Ini anak perempuan baru lahir, kencing, belum minum, belum makan apa-apa, tetap air kencingnya adalah najis sedang, bukan lagi najis ringan ya.
najis ringan itu kurang dari 2 tahun. Anak laki-laki kurang dari 2 tahun dan belum makan makanan selain susu, makanan pokok yang dimaksud. Jadi 4 kriterianya. Air kencing, anak laki-laki kurang dari 2 tahun dan baru makanan pokoknya, makanannya adalah susu. Susu ini bisa susu ibu termasuk, susu ibunya sapi ya termasuk. Jadi nggak mesti hanya susu ibu. Misalnya dia udah dikasih, tapi kalau susu kental manis lain cerita. Itu mah gulanya lebih banyak dari susunya. Ini susu formula lah mending, ini kan ya. Jadi dia susu sapi itu susu kambing, susu kuda liar, semua susu misalnya diminum susu beruang, bear brand maksudnya, bukan susunya beruang. Susu beruang haram kan misalnya, itu karena dia bangkai. Jadi susunya susu sapi, kalaulah si anak ini udah diminumkan, maka tetap najis air kencingnya, air kencing najis ringan. Ya, dan yang dimaksud adalah makanan pokok. Jadi misalnya dia juga makanan asinya, makanan utamanya asi. Tapi tambah dia sudah makan buah-buahan sebagai pendamping. Kalau baru pendampingnya adalah buah-buahan itu bukan makanan pokok, maka tetap air kencingnya najis ringan. Karena buah-buahan bukan makanan pokok. Atau dia mungkin udah makan gulali, ataupun juga mungkin udah makan es krim misalnya. Tapi gulali, es krim, permen itu bukan makanan pokok. Makanan pokoknya tetap hanya susu. Maka itu tetap najisnya airnya itu najis ringan. Paham ya? Jelas ya? Ataupun dia sakit, akhirnya minum obat, maka tetap air kencingnya itu juga najis ringan. Yang walaupun minum obat, karena obat bukan makanan pokok. Ini sebenarnya adalah dari hadis Nabi SAW. Nabi bilang baulul sobi atau baulul gulam yurashu atau yundah. Anak kecil, air kencing anak kecil laki-laki itu dipercikkan. Dan air kencing wabaulul jariyah yughsal, dan air kencing anak perempuan itu dibasuh. Jadi perbedaan lafaz antara yumboh dengan yughsal, antara dipercikkan dengan dibasuh, ini berarti menunjukkan 2 jenis najis yang berbeda. Satu. Yang kedua, ada beberapa kali Rasulullah SAW itu dikencingi oleh anak-anak bayi, dan semuanya anak laki-laki, nggak ada anak perempuan. Dan ketika Nabi SAW dikencingi itu Nabi biasa aja. Jadi nggak perlu heboh, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini disunahkan, dianjurkan, ditekankan untuk ramah, friendly sama anak-anak, termasuk anak-anak bayi. Jadi kalau kita ada kenalan, ada keluarga, ada tetangga, mungkin ada anak kecilnya, ya sekali-kali gendong. Sekali-kali gitu maksudnya. Sekali-kali ajak main. Kali-kali ketika ketemu mungkin disapa, digodain. Begitulah Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW bilang, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Kata Nabi, di surga itu ada sebuah istana, yang istana itu disebut istana kebahagiaan, darul farah, istana kebahagiaan. Tidak bisa memasukinya kecuali orang-orang yang suka membahagiakan anak-anak kecil. Jadi kadang-kadang itu didoain, digodain, dibecandain. Nabi SAW suka begitu, sampai beberapa anak-anak bayi itu mengencingi Nabi. Berarti kan saking ini nggak tahu apa ente ini Nabi loh, nggak misalnya gitu. Ente nggak tahu apa, nggak sopan kamu ini ya, murtad kamu misalnya nih kan. Kalau ngencingi presiden saja mungkin kita kena marah, tapi gimana ngencingi Nabi SAW? Ya jelas ini anak kecil, dan Nabi biasa saja. Pasti ibunya malu, pasti ibunya nggak enak, pasti begitu kan? Tapi Nabi santai, kata Nabi SAW, itini bidalun minal ma, coba ambilin sedikit baskom air, habis itu sama Nabi itu di nadhah bahasanya itu. Enggak juga dipercikkan, tapi diusap-usap, dielap. Nah, itu dia, dielap saja Nabi SAW. Jadi ketika Nabi itu dikencing itu biasa aja.
bapak-bapak yang belum pernah dikencingi sama anaknya, maka bersiaplah begitu ya. Ini untuk kita untuk mengikuti jejak sang Nabi gitu ya. Jadi biasa saja kita ganti popok, kita ganti pampers anak, itu biasa saja. Jadi nggak usah terlalu apa begitu ya, terlalu jaim gitu, enggak. Kadang-kadang apalagi ulama itu bahkan kalau kita punya anak, maka kita diminta untuk membawa anak kita kepada ulama, kepada orang soleh untuk ditahnik. Tahnik itu ngunyahin kurma, kemudian nanti kurmanya itu sedikit dimasukin di hanak. Hanak tuh langit-langit ini, diusap di atasnya. Ini vaksin syar'i, atau kita sebut apa? Kita dulu ada polio, apa itu polip, apa namanya kita sebut? Imunisasi secara syariah itu justru pakai ludahnya orang-orang soleh. Tapi nggak bisa kalau nggak yakin barokah, nggak bisa. Berkah-berkah, syirik. Nggak udah itu, nggak usah ditahnik sekali, nggak ada itu, nggak ada. Jadi dulu tuh Nabi itu ya dibawakan anak-anak itu untuk ditahnik. Dan itu ulama mensunahkan bukan hanya kepada Nabi, tapi pewarisnya para Nabi, para ulama, ataupun orang-orang soleh, itu juga sunnah untuk kita minta tahnik kepada mereka. Jadi diamakan kurma, kemudian dikunyah, kemudian dileletin di awal, dielap di sedikit, nggak juga banyak-banyak Pak. Ini kan masih bayi baru lahir, di atasnya, di hanaknya. Cuma syaratnya, ustadznya jangan ngerokok. Syarat untuk mentahnik nggak bisa kalau ustadz yang merokok, ataupun juga kiai merokok, atau habib merokok, ataupun juga orang solehnya rokokan. Kita husnuzon, beliau tetap wali, mungkin kekasih Allah atau dekat dengan Allah. Tapi masalahnya bayi mau dikasih nikotin gimana ceritanya? Atau misalnya terjadi mengedar narkoba lagi anaknya, naudzubillah misalnya. Itu yang maksudnya. Jadi kita kan khawatir, ini juga kesehatan. Ya ludahnya barokah sih barokah, tapi masalahnya ada masalahnya itu tadi, ada nikotinnya. Makanya kalau mau mengamalkan tahnik ini, maka nggak boleh ustadz tuh ngerokok tuh mestinya nggak boleh, ulama tuh ngerokok tuh mestinya nggak boleh, gitulah katakan. Saya nggak berbicara hukum hakam rokoknya itu sendiri, bukan. Tapi tadi, jadi dari najis mukhafafah ini kita sama anak kecil itu jangan terlalu jaim. Nabi itu ya kadang-kadang main apa ini tangkep-tangkepan gitu ya sini. Jadi anak-anak itu lari-lari, Sayyidina Hasan Husain itu lari-lari. Jadi biasa saja lah, nggak terlalu jaim, nggak terlalu jaga image begitu. Kadang-kadang kita ini bapak-bapak itu terlalu mengucapkan saya sayang aja itu berat sekali. Ayah sayang itu aja berat sekali kita ini bapak-bapak. Jadi sekali itu udah nggak boleh berisik, nggak boleh harus betul-betul kayak militer lah begitu. Nggak, walaupun militer sekalipun ke anak-anak itu tetap harus menganak-anak. Nabi bilang man kana lahu shabiyyun falyatasabba. Siapa yang punya anak kecil hendaklah dia menganak-anak. Gayanya tuh seperti anak-anak. Ya itulah lebih kurang. Kadang-kadang main pesawat-pesawatan, main kuda-kudaan begitu Nabi SAW. Cara mensucikannya sama seperti yang tadi Nabi ajarkan. Karena ini dari Nabi, maka minimal Pak. Berarti lebih dari ini lebih bagus. Minimal caranya gimana? Menghilangkan sifat-sifat najis, warna, bau, rasa. Jadi bukan, kita kan kadang-kadang baca di kitab atau di buku-buku fikih atau mendengar sekilas, yang penting dipercikin. Bukan begitu. Jadi kalau kita percikin, ini air, kita sedikit, maaf ya Pak, saya praktekin sedikit ini. Kalau percikin kan bahasa kita begini nih Pak. Ini kira-kira merata apa enggak nih kepada seluruh bagian yang terkena najis? Ini yang kena ompol segini, besar. Yang kena ompol bayi tadi itu besar. Terus kita hanya kira-kira bagian yang terkena itu segimana. Jadi bukan mempercikan doang, salah, masih kurang sempurna. Tapi sampai hilang warna, bau, rasa dan merata. Dua, hilang sifat-sifat najisnya dan merata kepada semua yang kena ompol. Jadi kalau bedanya apa dengan najis sedang? Kalau najis sedang nanti itu kita basuh. Kalau basuh harus ada air yang mengalir. Itu bedanya. Tapi kalau najis ringan itu hanya
yang penting basah merata. Beda ya Pak ya. Misalnya Bapak punya kain lap atau tisu, kasih air, terus diusap di bagian yang kena ompolnya, tapi merata. Dicium, nggak ada baunya, itu sudah selesai. Tapi kalau najis sedang, itu harus ada air mengalirnya, harus dialirin air. Bisa dibedain Pak ya. Tapi kalau saya ompol anak saya mau saya siram bagaimana? Lebih bagus minimal diusap, minimal dielap, itu minimal. Berarti lebih dari itu boleh, bagus. Tapi udah jam 6 kurang? Oh iya siap. Terus berikutnya itu baru najis mukhaffafah ya. Berikutnya najis mughalazah, najis yang berat. Nah, najis berat itu bentuknya segala zat yang berasal dari itu maksudnya anjing, babi, atau keturunan salah satu keduanya atau keturunan keduanya. Lebih parah keturunan keduanya. Anjing dan babi mereka kawin apa nikah? Kawin ya, kawin dan nikah ini sehingga jadi anbi. Misalnya anjing dan babi kan, jadi anjing dan babi kawin, tuh anaknya nggak tahu setengah anjing setengah babi, itu jelas-jelas mughalazah, itu jelas najisnya berat. Atau kalaulah anjing nikah sama orang, naudzubillah min dzalik, ada dulu babi katanya kawin sama orang, jadi babi terganteng di Cina, ada aja pun seganteng-gantengnya babi, apa coba kira-kira? Ya Allahu Akbar, dunia kan ini kan, kayak nggak ada perempuan aja ini kan, akhirnya. Kalaulah dia dilahirkan dan jadinya tuh jadi orang. Misalnya ini siluman babi jadinya, ini kan babi ngepet bukan seperti apa. Kalaulah misalnya dia jadinya tuh bentuknya orang sekalipun, tetap semua yang keluar dari dia najis. Dan najisnya najis berat. Keringatnya, bulunya, ludahnya, kalaulah bentuknya orang. Misalnya ini tetap dihukumi najisnya najis berat, tetap, karena yang dilihat itu sisi kebabiannya, masih gitu ya, sisi kebabiannya tuh gimana tuh jadinya, walaupun bentuknya orang, dia dilihat tuh sisi kebabiannya. Ternyata yang orang ini nikah lagi sama orang, akhirnya anaknya bener-bener orang, maka turunannya semuanya dihukumi najis semua. Kalaulah ada ini, kalau salah ada. Bagaimana dengan hukum babi ngepet? Kalaulah memang benar ada babi ngepet atau babi jadi-jadian, maka selama dia menjadi babi, najis. Kalau dia menjadi orang, ya dihukumi dengan orang. Nah, begitulah lebih kurang. Kalau dalam kitab fikih ada masalah yang mirip-mirip kayak begitu. Misalnya katanya begini, kalau perempuan dia ditinggal mati suaminya, maka iddah masa dia tidak boleh menikahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau lagi hamil sampai lahiran. Tapi kalau dia dicerai itu hanya 3 bulan 3 bulan atau 3 kali kuru atau 3 haid atau 3 kali suci, 3 kali suci mazhab Syafi'i, 3 kali suci. Bagaimana nih dalam kitab fikih ini? Bagaimana kalau suaminya berubah jadi batu? Apakah idahnya tuh seperti idah dia dicerai karena nggak mati, hidup, masih hidup? Atau idahnya itu idah seperti mati. Ini misalnya cerita dalam kitab fikih itu ulama sampai mikirin kayak gitu ya. Padahal mungkin terinspirasi dengan maling kundang atau cuma maling kondangan, maling kutang mungkin juga. Sehingga jadi terinspirasi seperti itu. Jadi kata ulama, kalau dia berubahnya menjadi batu dihukumi seperti mati. Tapi kalau berubahnya seperti jadi anjing misalnya, kan ada tuh di zaman Imam Nawawi cerita, katanya orang yang saat ketika dia menghina siwak maka lahir anak anjing. Dia karena menghina siwak, kayu siwak itu dihina. Apa itu siwak? Akhirnya siwak itu dikeduburin. Nih, saking keselnya dengan anak yang ngaji mulu. Akhirnya anaknya dikasih apa kamu sama ustadz kamu? Kata bapaknya, dikasih siwak ayah. Saya habis mau ngamalin siwak, diambil siwaknya, dimasukin ke duburnya. Besok dalam 3 hari atau beberapa berikutnya, ternyata si bapak melahirkan anak anjing. Jadi ada kemungkinan, maksudnya lahirnya itu ternyata adalah anjing. Begitu pula juga cerita ulama, bagaimana seorang ahli hadis
berubah mukanya menjadi muka keledai. Itu yang gara-gara menghina hadis Nabi SAW. Bagaimana, apakah kalian tidak takut ketika bangkit lebih dulu dari imam, Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Jadi mungkin saja orang berubah jadi hewan, itu mungkin saja. Jadi kalau suami berubah menjadi hewan, jadi anjing, jadi kambing, jadi kuda, jadi apa saja, maka dihukuminya idahnya idah cerai, bukan idah mati. Jadinya 3 kali suci. Kalau tadi saya ke sana, apa tadi hubungannya? Oh, anjing ini. Jadi kalaulah ada anjing yang berubah tadi seperti tadi babi ngepet tadi itu, kalaulah dia menjadi babi, memang betul-betul ada, kemudian jadi babi, maka selama dia jadi babi dihukumi najis. Tapi kalau dia jadi orang, ya jadi orang lagi, jadi suci lagi dianya ya. Nah, yang paling sering sekali untuk terkena najis mughalazo ini adalah anjing ataupun tai atau kotoran anjing keinjak. Maka bagaimana mensucikannya? Ini beda dengan kena tai ayam, beda kalau kena tai kucing, tai anjing atau kena liurnya anjing. Ini akan menyebabkan wajib pensuciannya sebagai berikut. Tapi begini Pak, kita tetap husnuzon dengan para anjing. Husnuzon tetap Pak, kita belum tentu lebih baik daripada anjing. Setidaknya di akhirat maksudnya. Na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu nasibnya lebih buruk dari anjing. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba, yauma yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Nah itu ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau orang-orang kafir nanti di hari kiamat itu berharap, ya Allah seandainya saya jadi tanah. Kenapa? Dalam kitab-kitab tafsir, kenapa orang kafir kok pengen jadi tanah? Karena ketika orang kafir di hari kiamat nanti, pembalasan nanti hari persidangan akbar, melihat hewan-hewan yang dikumpulkan Allah itu semuanya Allah jadikan tanah. Udah nggak ada surga, tapi nggak ada neraka juga. Mereka pernah diadu domba. Ini domba benar-benar diadu. Memang diadu domba. Pernah sabung ayam, pernah nyolong rumput orang, rumput tetangga, hewan. Ketika mereka dibangkitkan Allah pada hari kiamat, maka Allah katakan kunu turoba, jadilah kalian tanah semuanya. Maka hewan-hewan yang berbagai macam tadi itu tiba-tiba menjadi tanah. Orang-orang kafir berkeinginan jadi hewan. Itu maksudnya, seandainya saya juga jadi ayam, seandainya saya juga jadi kambing, saya jadi anjing juga nggak apa-apa. Karena ujungnya adalah sekedar jadi tanah, udah. Yang penting gak terkena azab neraka. Paham ya Pak ya? Nah yang saya maksud adalah kita kepada anjing itu tetap husnuzon. Belum tentu kita lebih baik dari anjing. Dulu ada Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama, wali Allah, kekasih Allah. Itu di tempat Subalah, di tempat sampah ada anjing. Beliau untuk negur dirinya, beliau ngobrol kepada anjing. Jing, kita lebih kurang bahasa kita, jing. Kalau saya selamat dari azab Allah, saya masuk surga, maka saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau saya nggak selamat, saya sampai masuk ke neraka, na'udzubillah, maka kamu wahai anjing lebih baik dari saya. Jadi ngomong kayak gitu tuh pentingnya apa? Nasihat kepada diri sendiri, bukan kita ini kalau dinasihati orang sering marah, anjing lo, marah kita. Tapi kalau kita yang ngatai diri kita sendiri, kamu ini lebih baik dari, belum tentu lebih baik dari anjing, kita nggak bakal marah. Mau kayak apa kita sumpah serapah diri kita, nggak bakal kita marah. Jadi yang paling baik untuk menasihati kita adalah kita sendiri, begitulah lebih kurang. Jadi Sayyidina Fudail bin Iyad menasihati dirinya dengan cara ngobrol dengan anjing. Kita kepada anjing kita husnuzon. Ada seorang pelacur yang masuk surga gara-gara anjing. Begitu dalam riwayat Imam Muslim. Masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing. Jadi kita kepada anjing tetap berbuat baik.
Itu maksud saya. Husnuzonnya kita tuh dengan, bukan berarti anjing soleh sekali kamu ya, bukan. Maksud saya adalah dia itu sudah pasti tidak akan dihisab, sedangkan kita ini akan dihisab, dihitung perhitungan kita. Berbuat baik kepada anjingnya, berbuat baik kepada babinya, kullu rotbin sodaqah, kata Nabi SAW, fi kulli rotbin sodaqah. Setiap sedekah kepada orang makhluk hidup itu dinilai sodaqah. Kita sedekah kepada siapa saja, hewan-hewan, makhluk hidup, sedekah. Ngasih air kepada pohon, sodaqah. Tapi enggaklah juga sampai kita memelihara anjing. Itu maksud saya. Karena Nabi bilang, maniktana kalban min ghairi qalbi masyiatin aw ghanamin. Orang yang memelihara anjing padahal bukan untuk keperluan penjagaan, bukan untuk menjaga kebun, bukan juga untuk berburu. Kalau dulu anjing dipakai untuk berburu, maka siapa yang memelihara anjing, naqasam min ajrihi kulla yaumin qirat, akan berkurang setiap hari dari pahalanya 1 gunung Uhud. Setiap hari berkurang pahalanya, setiap hari selama memelihara anjing itu, setiap hari akan berkurang 1 gunung Uhud. Kalau kebanyakan pahala nggak apa-apa. Saya alhamdulillah saya mau sayang ini pahala kebanyakan, mungkin dengan ibadah, mungkin dengan zikir, mungkin dengan khusyuk dan sebagainya. Karena kebanyakan pahala, jadi saya mau ya sedikitlah buang-buang pahala ya, sehingga saya memelihara anjing, apalah chihuahua lah apa namanya yang lucu-lucu segala macam, akhirnya dipelihara anjingnya. Enggak, jadi kita husnuzon dengan anjing, iya, berbuat baik dengan anjing ketika dia kelaparan, ketika dia mungkin tersesat ataupun juga apa, iya, tapi memelihara enggak usah. Kecuali polisi itu perlu untuk anjing pelacak dan sebagainya, itu gak jadi masalah karena ada hajat. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Ini penting ini Pak nih. Kalau kena keinjak tai anjing, maka yang pertama kali adalah menghilangkan warna bau rasa. Ya rasa nggak perlulah dijilat, ini kan kira-kira aja itu maksudnya. Kira-kira aja udah nggak ada nih kan. Menghilangkannya sampai pakai sabunnya, pakai airnya, digosoknya, disikatnya, hilang, itu baru dihitung 1. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah beres. Padahal masih banyak lagi, tainya aja masih ada, baunya juga masih ada, itu belum terhitung. Terhitung 1 itu kalau hilang warna, bau, rasa, itu baru terhitung. Kita kan wajibnya 7, salah satunya dengan debu atau dengan tanah. Maka yang 7 itu kehitungnya mulai ketika kita menghilangkan warna, bau, rasa, itu baru dihitung 1. Gitu Pak caranya. Kemudian untuk debunya sendiri nggak usah repot. Tanah yang penting suci, bukan tanah hancuran dari tai kucing, itu mah sama aja. Ini kan ada tanah hancuran dari tai kucing, itu sama aja. Ini tanah yang memang bersih, Bapak ambil, campur sama air. Begitu maksudnya. Jadi bukan tanah diusap-usap, bukan. Tanahnya dicampur dengan air, kemudian nanti disiramkan pada salah satu dari yang 7 basuhan. Tapi tadi setelah hilang warna, bau, rasa. Begitu jadinya Pak ya. Terus yang kemudian najis yang ketiga, najis sedang, dan ini yang paling banyak najisnya. Najis yang sedang, 1 yaitu najis, pokoknya najis selain najis ringan, selain najis berat. Cuma kalau nggak diperinci, kita nggak tahu mana yang najis. Dikira najis padahal bukan. Misalnya belek. Apa belek? Tai mata. Sila. Ataupun juga bau nih, toto sikil, najis misalnya nih. Bau sikilnya atau kotoran kuku misalnya, dianggap najis gara-gara bau. Itu bukan. Jadi beleknya, congeknya, ingusnya, dahaknya dengan tai kukunya, walaupun semuanya menjijikan, najis secara bahasa, tapi itu bukan najis secara fikih. Repot kalau seandainya itu dianggap najis, yang meleran terus itu air bentar-bentar cuci lagi, makin meler lah dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi yang najis kita perlu perinci apa saja yang dianggap najis. 1, kencing, ini jelas. Nggak perlu didefinisikan kan Pak, kencing itu bahkan
Kemudian madhi. Nah, madhi ini cairan ketika kita syahwat, baik laki ataupun perempuan. Tapi selain sebelum mani ya, jadi dia sebagai pelumasnya, sebagai oilnya. Kalau mau berhubungan, maka harus ada, nggak ngerti ente ini ya. Jadi kalau berhubungan itu harus ada minyak gosoknya dulu. Nah, minyak gosoknya itu ada alami, jadi nggak perlulah pakai macam-macam obat apa segala macam. Sebenarnya nggak perlu sebenarnya, karena sudah Allah ciptakan, disebut dengan mazi. Saat ketika kita sudah tegang tapi nggak sampai full, maka itu namanya madhi. Nah, madhi ini harus dibasuh, dicuci, tapi nggak wajib mandi, karena dia hanya membatalkan wudhu ya, tapi mewajibkan mandi enggak, madhi ya. Terus kemudian wadi itu cairan ketika capek aja, mungkin habis kerja, mungkin habis olahraga, terus tiba-tiba ada cairan, itu namanya wadi. Itu pun juga najis. Selanjutnya tai, itu juga nggak perlu didefinisikan. Darah, kemudian nanah itu darah yang beku sebenarnya, itu juga najis. Bangkai, selain manusia, ikan belalang. Manusia walaupun kafir, bangkainya suci. Jadi airnya itu nggak buta najis. Kalau kecipratan habis kena air memandikan jenazah, nggak masalah, itu suci ya. Kemudian kecuali kalau kecipratan bekas istinjanya, itu lain cerita. Jadi untuk ikan belalang itu walaupun nggak disembelih. Nah, ini apa itu? Bangkai itu semua yang mati, yang hilang ruhnya tanpa disembelih secara syariat. Ya, jadi kalau kambing, sekalipun kambing atau ayam halal dimakan, tapi matinya nggak disembelih atau sembelihnya caranya salah, nggak sesuai syariat, maka jatuhnya bangkai, haram dimakan dan najis. Jelas ya Pak ya? Jadi kalau ikan nggak perlu disembelih. Jadi kalau lele goyang-goyang, beletak, sekalian pakai palu ataupun juga dijepit, misalnya mati dia, itu sudah halal aja. Jangankan kalau dipukul sengaja memang dimati, tapi kalau masih menggeliat langsung digoreng, Allahu Akbar, tidak berperi kelelean, itu namanya inarujun. Kasihan dia. Kita membayangkan katanya yang masih goyang-goyang kayak gitu tuh langsung dicelumin dalam minyak panas, katanya tuh makin gurih katanya, Allahu Akbar. Tapi kasihan lah, itu sama dengan menyiksanya itu. Takutnya kita menyiksa jadi haram. Jadi kita walaupun lele ataupun juga semua jenis ikan-ikanan. Ikan tuh yang dimaksud ikan tuh nggak hanya ikan, tapi semua yang hidupnya hanya di air itu dianggap ikan. Ubur-uburnya, udangnya, termasuk yang kakinya yang banyak, cumi-cuminya, itu semua dianggap ikan. Jadi kalau mereka nggak disembelih, ngambang gitu di sungai atau ngambang di laut, itu sudah boleh dimakan. Termasuk babi laut, kuda laut, itu semua boleh dimakan. Anjing laut, sekalipun namanya ini anjing ini, tapi anjing laut itu bukan anjing biasa gitu kan. Dia hidupnya memang di laut. Maka yang nafasnya pakai insang berarti betul-betul emang di air. Ini bukan yang amfibi, bukan yang hidup di dua alam, itu haram. Tapi kalau yang nafasnya pakai insang, maka itu semuanya halal dimakan walaupun tidak disembelih. Belalang tuh begitu juga. Kalau di Yaman makan sate belalang itu biasa saja jadinya. Bapak silakan kalau mau. Zat cair yang memabukkan itu ya. Zat cair yang memabukkan. Nah di sini yang tadi kita bicara masalah alkohol tuh ya di sini. Makanya ulama-ulama dulu atau yang dalam kitab-kitab fikih lama, kitab-kitab fikih klasik itu nggak mau pakai alkohol karena memabukkan. Cairan yang memabukkan dianggap sama dengan khomer. Khomer itu sama dengan najis. Nah, begitu jadinya. Akhirnya nggak mau pakai yang beralkohol. Tapi kalau obat-obatan memang mau tidak mau, terpaksa kadang-kadang keseringannya. Tapi zat cair. Jadi kalau yang tidak cair tapi memabukkan, seperti pil ekstasi misalnya, sabu-sabu misalnya, heroin, kokain, itu tidak najis.
Haram, jangan tanya, berarti nggak haram? Bukan, beda antara najis sama haram, ini dua hal yang berbeda. Jadi misalnya, ada pengedar narkoba sholat, Masya Allah. Mungkin ya namanya orang mau dekat ke Allah kan, namanya setiap, walaupun dia punya kemaksiatan seperti apa, tapi dia tetap ingin dekat dengan Allah, begitu lebih kurang. Tapi untuk yang satu itu belum bisa taubat. Jadi pengedar narkoba misalnya. Jadi dia sambil sholat tuh sambil bawa ekstasi, di sini ada sabu-sabu, di sini ada pil apalah namanya macam-macam. Dia sholat, Allahu Akbar. Sholatnya sah apa enggak? Sah. Jelas ya, karena bentuknya padat bukan cair. Jadi yang najis itu kalau zat cair yang memabukkan. Kemudian muntah. Muntah itu didefinisikan. Apa itu muntah? Zat yang diyakini keluar dari lambung dan telah berubah wujud. Jadi misalnya, jangan Bapak, ada orang ketelan biji salak. Wow, tersiksa betul. Sampai masuk ke dalam lambung. Akhirnya keluar lagi. Keluarnya tetap biji salak nggak bisa dicerna. Kalau bisa dicerna, wah hebat sekali, itu perutnya luar biasa itu kan, kalau bisa sampai jadi biji salak kolak, jadi nalurujun kan, nggak begitu kan konsepnya. Jadi kalau benar-benar biji salak keluarnya memang biji salak, gundu memang keluarnya gundu, kelereng, nggak mungkin bisa dicerna. Maka kalau keluarnya dari atas itu, apakah itu dihukumi muntah? Tidak. Tapi dicuci lagi jadi suci. Kalau keluarnya dari bawah, apakah itu dihukumi kotoran? Tidak. Kalau dia nggak berubah, nggak tercerna, maka boleh dicuci jadi suci lagi. Dia hanya terlumuri dengan najis, tapi tidak berubah menjadi najis. Itulah pertanyaan tentang kopi luwak. Nah itu maksudnya. Jadi ketika masuk, terus kemudian dia dieein. Jadi ada aja manusia ini kekurangan minuman, sampai yang kayak gitu pun juga perlu luwak itu dipaksa, ayo buang air, biar ada kopinya itu. Taubat. Jadi kalau lah dia berubahnya kopi utuh tidak tercerna, maka tidak dianggap itu kotoran, tidak itu dianggap muntah. Kalaulah keluar itu tidak dianggap muntah. Nah kalau cairan kuning, kadang-kadang muntah nggak ada isinya, keluarnya kuning, itu juga dihukumi najis, yang walaupun hanya air putih misalnya, minum banyak sampai gumoh, sampai muntah, itu juga hukumnya najis. Jadi semuanya najis. Jadi hati-hati. Makanya kalau tidur di masjid, ilernya dijaga. Itikaf sih itikaf, tapi la ilaha illallah subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ininya ilernya bikin bau, satu yang pertama. Yang kedua khawatir najis. Kalau yang najis itu yang gimana? Yang tidurnya nggak pakai bantal, yang tidurnya tengkurep. Tudahnya tengkurep nggak pakai bantal. Akhirnya antara perut sama mulut sejajar. Cairannya tuh keluar dari perut, itu yang dianggap najis. Tapi kalau ilernya pakai bantal atau sesuatu yang tinggi, ternyata tetap ngiler juga. Yang di bantal-bantal kita tuh suci apa najis? Bau mah jangan ditanya, itu mah ya ini ya. Yang pertanyaannya ini suci apa najis? Suci. Karena kita ketika tidur kan bantal itu membuat mulut kita lebih tinggi dari perut, sehingga cairan perut nggak keluar, itu cairan dari mulut atau dari tenggorokan. Jelas ya Pak ya? Walaupun baunya itu nggak usah ditanya, itu mah ya jelas ini ya. Itu mah. Terus kemudian susu bisa najis ya? Iya, susu hewan yang tidak halal dimakan selain manusia tentu. Manusia walaupun nggak halal dimakan, tapi susunya suci. Susu ASI itu ya suci. Susu bapak juga kalau ada ya suci gitu ya. Terus susu yang enggak suci itu susu yang dari hewan yang tidak halal dimakan. Susu beruang, memang beruangnya benar kita perah itu ya kalau berani itu. Ataupun juga susu anjing, susu apa saja yang tidak halal dimakan itu hukumnya najis. Yang terakhir asap. Asap yang berasal dari najis. Misalnya kita membakar arang. Arangnya ada tainya.
arang, ada kotorannya, ada najisnya, terus kita langsung bakar, kan berasap kan dia apa namanya? Kalau fisika itu namanya apa itu menjadi asap? Memuai, ya itu, ya mengasap, ya, akhirnya kena daging. Nah, daging luarnya itu mutanajis. Dagingnya nggak berubah jadi najis, sate kita tuh nggak. Cuma luarnya kulit bakarannya itu najis. Jadi gimana cara mensucikannya? Dikelet, diseset, dikerok kulit luarnya aja. Kalau memang arangnya itu najis. Ya kalau nggak tahu jangan cari-cari tahu, Pak. Menyusahkan aja, Bapak. Tukang sate diperhatiin, arangnya dilihatin bawahnya itu. Nggak perlu, kalau memang nggak kelihatan ya udah anggap itu suci. Jadi jangan menyusahkan orang ini kan. Udahnya nggak bantuin lagi kan, komen mulu lagi kan, nyate kan capek kadang-kadang gini. Kalau nggak pakai kipas. Cara mensucikannya gimana? Ainiyah ada dibagi dua. Ada kalau najisnya masih kelihatan, warna bau rasa, masih wujud, maka dihilangkan warna bau rasa. Tapi kalau sudah tidak kehilangan, udah nggak ada warna bau rasa, tapi masih dihukumi najis, namanya najis hukmiyah, maka tinggal disiram air. Jadi prosesnya 2 kali, Pak. Misal, jadi sebenarnya nggak susah sebenarnya ngilangin najis tuh. Kalau di baju misalnya ya, kalau di kain atau di baju, apalagi di kain atau di baju, kita tinggal bahagian yang kena najis di sini. Bapak tinggal lipat aja. Misalnya, terus dialirin air. Dah, kalau dialirin air itu udah pasti warna bau rasa hilang yang pertama, yang kedua sudah dialiri air. Tapi kalau baru misalnya kita ada kucing kencing di dinding rumah kita. Kita tahu, tapi nggak sempet nyiram, didiemin sampai kering sendiri. Dicium udah nggak ada baunya, maka ini dihukumi najis masih, tinggal disiram air doang. Tapi kalau masih ada warna bau rasanya, terus kita langsung dan itu di lantai. Kalau tadi kan di baju ya, baju tinggal dialirin air. Yang jadi masalah baju yang najis dimasuki mesin cuci, mesin cucinya tidak mengalir air. Seperti mesin cuci otomatis, dia hanya airnya jadi penuh, penuh air, ngisi air, penuh, dah dia muter. Maknanya dia nggak ada air mengalir tuh. Airnya jadi najis semuanya. Karena kecampur dengan najis. Akhirnya nyuci pakai air mutanajis. Baru amannya dikeluarin. Baru diisi air lagi, ditampung lagi. Itu bukan air mengalir namanya. Kalau mengalir dia harus jalan keluar. Kalau mesin cuci yang manual itu masih bisa. Kita alirin air sampai dia penuh pada tangkinya, akan mengalir dia lewat bawah. Itu masih mending mengalir. Tapi kalau yang otomatis nggak bisa. Atau kita kalau yang manual itu kita pas bilas di pengeringnya, nyalain air ke arah pengering, sambil dia muter sambil dialirin air terus, itu masih mending suci. Tapi kalau matic susah. Kalau yang otomatis itu sulit untuk jadi caranya gimana? Pisahkan yang najis sama yang nggak najis. Nanti caranya nggak terlalu repot, Pak. Jadi bedakan ya, ada bersih, ada suci. Jadi udah bersih pakai deterjen, tapi airnya air mutanajis, tetap dihukumi mutanajis, bukan dihukumi suci. Jadi ketika kita ada pakaian yang terkena najis, pisahkan dalam satu ember, embernya dialirin air terus sampai tenggelam, sampai airnya luber. Nah, luber itu namanya air yang ngalir. Sekiranya air luberan yang nggak ada warna bau rasa, maka sudah dihukumi suci semuanya. Begitu caranya. Jadi nggak usah repot-repot dicuci satu-satu, itu nggak perlu. Cukup dialiri air, sekira sampai luber, dilihat air luberannya nggak ada warna bau rasa, dah masukkan baru ke tempat mesin cuci. Itu caranya ya Pak ya. Jadi nggak susah sebenarnya. Kadang-kadang misalnya ya namanya nafsu, mungkin di bis, mungkin di kereta, mungkin di mana terlihat yang mengundang syahwat, akhirnya tegang, akhirnya karena tegang keluarlah mazi tadi itu.
Padahal ya ini kalau nggak sengaja lah kan, nggak dosa juga. Ketika nggak sengaja kan kata Nabi lakal ulawa lekasannya. Kalau pertama kali itu nggak dosa. Tapi terus-terusan pertama ini pertama ini. Sengaja itu ngarang. Jadi ketika keluar mazi, akhirnya jadi kita gimana sholat ini ada mazinya. Ya sebenarnya mudah aja. Maaf ini ya, celana dalamnya dialiri air. Pakai lagi, cuman ya mungkin agak risih ya gitu, adem-adem gimana gitu ya, adem-adem becek gitu, jadi nggak enak. Cuma ya setidaknya itu kita bisa sholat daripada kita sampai menunda sholat, itu nggak ada tuntutannya. Apalagi sampai keluar alasannya najis. Kalau najis ya sucikan. Kalau misalnya najis, sekalipun dia najis, najisnya di mana? Alirin basah itu aja, yang ada kena najisnya aja. Misalnya kalau kotor belum tentu najis. Ini orang kebanyakan nganggapnya najis padahal hanya kotor. Kalau kena debu, hanya sekedar kena lumpur, itu nggak najis. Ya penting ini ya. Jadi jangan gara-gara itu akhirnya nunda sholat sampai keluar waktu. Naudzubillah min dzalik. Nah ini ainiyah hukmiyah. Ketika sudah hilang warna bau rasa, baru kita siram air. Nah, kalau yang susah tuh di dinding, di lantai. Kalau di lantai kita ada najis, ada kencing misalnya, terus kita langsung siram, maka semua airnya tuh jadi mutanajis. Jadi caranya, ini ada najis nih, air kencing ini. Ambil tisu kering dulu. Nah, hilangkan di tempat itu aja dulu. Tisu kering, pakai tisu kering, hilangkan di tempat yang ada najisnya aja. Ya, kemudian tetesin air dikit untuk memastikan rasanya hilang. Kira-kira aja kan ini kan. Terus pakai tisu. Sudah kering, warna bau rasa dan nggak ada, baru tambahin air untuk mengalirnya. Air mengalirnya menghilangkan najis hukmi, najis secara hukum. Sedikit. Udah gitu doang. Hilangkan warna bau rasa, baru dialiri air. Caranya begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Alhamdulillah Pak Demi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rum. Iya, benar. Kemudian yang kedua, soal asap yang berasal dari najis, misalnya kalau kita lagi berjalan atau rekreasi, misalnya ada orang yang jual babi panggang misalnya, terus kena asapnya gitu, ke kita misalnya, ke kita dalam perjalanan kita bagaimana ini? Rekreasinya kejauhan ini Pak. Iya di Bali ya. Udah surya kencana ya. Allahu Akbar. Jadi mobil kita kena asap semuanya ya. Iya. Pertama masakan, tempat masak. Tempat masak yang dipakai untuk memasak masakan yang haram, maka kita untuk mazhab Imam Syafi'i, saya bicara mazhab Imam Syafi'i, memang najis itu mau tidak mau harus dialiri air, harus dibasuh air dulu. Kalau babi berarti harus 7 kali tadi, salah satunya air campuran dengan tanah. Itu untuk mazhab Imam Syafi'i memang seperti itu. Tapi kalau mazhab mazhab Hanafi, mungkin kita bolehlah sedikit ketika dalam keadaan sangat terdesak lah begitu kan, mungkin di luar negeri mau nggak mau, nih halal sih halal, tapi dia juga jual yang haram, begitulah lebih kurang. Dia tulis ini ada produk halalnya, ini ada produk haramnya. Cuma yang dikasih label tuh yang halal aja. Ini masalah ini. Maksudnya yang perlu dikasih produk itu, yang perlu dikasih label itu yang haram jadinya. Nah kalau begitu gimana? Nah, kalau ikut mazhab Hanafi, selama najis itu boleh dihilangkan dengan apa saja. Jadi nggak mesti dengan air, termasuk dibakar. Kalau dia sudah menguap, bekasnya itu sudah mengering dengan api, maka sudah suci. Atau terkena sinar matahari, terus-terusan, akhirnya menguap, udah hilang, warna bau rasa udah nggak ada, itu pun juga sudah dianggap suci. Jadi tidak mesti dengan
air. Jadi tapi hati-hatinya selama masih bisa kita basuh. Terus kemudian kalau benar-benar nggak bisa, baru tadi seperti tadi ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membersihkan najis anjing dan babi itu hanya 3 basuhan saja. Jadi nggak mesti 7. Jadi kalau 1 sudah dengan api sudah hilang, tinggal tambah 2 kali basuhan lagi. Terus kemudian yang kedua untuk masalah asap, sate babi tadi atau sate apalah macam-macam sate najis termasuk sate monyet misalnya apa namanya rambat. Nah itu anak monyet misalnya jadi sate, ada aja kekurangan makanan, sate kalelawar, sate kampret, sate cebong misalnya ini kan semuanya ini dijadiin sate, maka asapnya emang najis, tapi selama dia tidak menempel di badan maka nggak ada yang bentuk nempel, maka dia tidak diwajibkan untuk disucikan. Yang disebutkan oleh ulama wajib disucikan gara-gara asap najis tadi itu adalah yang jadi bakaran dagingnya itu jelas ada yang nempel. Kalau asap kan dia nggak ada, maksudnya nggak ada yang nempel, dia menguap. Nah menguap dia nggak ada yang nempel, maka nggak wajib disucikan kecuali mungkin kalau bau. Nah itu dari sananya, jadi sehingga kita harus basuh air. Kalau kena badan mandilah berarti, begitulah lebih kurang. Ya, kedua dulu. Sebelum Bapak ya, saya tahu Bapak ntar ada ABC lagi kita dulu. Assalamualaikum. Bahwa anak kecil, sebenarnya kan saya perempuan ya, sekitar umur 4-5 tahun. Nah mereka kan bersucinya belum bersih ya. Nah itu sholat kita gimana? Betul. Nah ini juga bermasalah ini Pak ya. Permasalahan anak kecil. Jadi yang pertama, anak kecil sunnah kita bawa ke masjid jikanya ini jangan sampai lupa. Jika mereka bisa diatur, jika mereka bisa dikondisikan. Tapi kalau mereka nggak bisa dikondisikan, jangan bawa ke masjid. Jadi tergantung. Ya di zaman Nabi ada yang anak kecil nangis sehingga ayat Nabi nggak jadi panjang. Tadinya mau baca panjang Al-Isra tadi Ustaz Afri, masya Allah mau baca panjang, tiba-tiba ada anak nangis, langsung diperpendek, gitulah lebih kurang. Kalau kita sekarang bukan anak nangis, handphone bunyi misalnya ini kan. Kalau begitu ceritanya imam nggak jadi baca panjang terus ini, terus ada lagi. Nah, akhirnya kata Nabi begitu, saya pengen ini ala ahum an utila sholah, saya pengen banget memperpanjang sholat. Falamma sami itu buka asobi, ketika saya dengar anak kecil nangis, saya langsung perpendek segera. Jadi itu membuktikan bahwa ada sahabat yang bawa anak bayi atau bawa anak kecil ke masjid. Apalagi ibu-ibu suka bawa anaknya, pengen juga ikut majelisnya Nabi kan begitu kan. Tapi terkendala dengan anak, akhirnya anaknya dibawa sekalian ke masjid. Itu boleh, tapi enggaklah setiap hari atau enggaklah sampai membuat masjid menjadi tidak kondusif. Akhirnya gara-gara anak kita, jadi nanti takut lari sana, lari sini, kehormatan masjid. Ya video yang berkembang ataupun juga yang beredar, katanya di masjid imam di Turki ngajak main kereta-keretaan di masjid. Pernah Pak lihat video itu? Kereta-keretaan. Mungkin ia terlihat bagus dari satu sisi. Akhirnya anak-anak menjadi maklufah, menjadi agak senang ke masjid. Tapi akhirnya kehormatan masjid pun tercemarkan. Sebab yang menyuruh untuk masjid disterilkan dari anak-anak Rasul. Begitu lebih kurang. Bukan berarti kita nggak suka. Kan bisa saja imam main tapi di depan masjid. Toh juga, atau ada masjid punya playground, itu lebih bagus. Ada sebagian masjid seperti Haryono Mukana itu yang ke arah Ciampea itu ada disediakan tempat buat mainan anak-anak. Itu juga lebih bagus. Nah begitulah lebih kurang. Atau kita di pelataran depan situ, mungkin juga bagus. Jadi kita nggak mesti juga sampai harus masjid jadi tempat main. Nah itu maksudnya. Jadi seolah-olah kelihatannya bagus, tapi justru mencemarkan
rumah Allah. Takutnya ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang sholat, ada yang iktikaf, ada yang lagi tafakur, apalagi pengajian, Masya Allah macam-macam. Jadi merasa terganggu. Itu yang pertama. Jadi di lain sisi kita boleh dan dianjurkan mengajak putra-putri kita ke masjid untuk dididik biar terbiasa ke masjid. Yang kedua tapi juga dengan tadi syaratnya dia jangan sampai mengganggu mencemarkan kehormatan masjid dan memutus shaf. Kadang-kadang sholat anaknya di sebelah. Lah anaknya belum mumayyiz, belum wudunya belum sempurna, dia walaupun sekalipun sholat Gibran misalnya, belum tentu misalnya kan, belum tentu sholatnya sah. Fatihahnya gimana? Niat apa enggak? Kan banyak ini kan. Nah sehingga dia berdiri di shaf tuh memutus shaf orang yang setelahnya itu keputus, makruh hukumnya. Takutnya mengurangi atau menghilangkan pahala sholat berjamaah. Jadi kalau kita bawa anak, ya ima dia punya shaf tersendiri khusus anak-anak semua, atau di pojok-pojok sehingga enggak memutus shaf. Ini penting, tidak mencemarkan kehormatan masjid sampai lari mengganggu dan sebagainya. Yang kedua, tidak memutus shaf. Itu untuk membawa anak ke masjidnya. Adapun sholat kita, saat ketika kita sholat, terus anak meluk, terus anak megang. Nah nanti ada dalam syarat sah sholat, diantaranya harus bersih dari najis. Najis pada badan, pada baju, pada tempat. Baju itu semua yang terikat, termasuk anak yang meluk, itu kan mengikat kita. Kalau dia membawa najis, dianya nggak najis, cuma dia membawa najis, maka sholat kita tidak sah, karena mengikat tuh, ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dia pasti pakai pampersnya itu kalau perempuan pampers, kalau laki-laki belum dikhitan, karena kulfahnya itu mengandung di dalamnya itu mengandung najis. Sehingga ketika dia meluk, dia seolah-olah kita memakai pakaian yang bersambung dengan najis. Itu enggak sah. Pampers juga gitu, kecuali pampersnya baru diganti, ini anak baru mandi, dia meluk, dia main kuda-kudaan seperti riwayat Sayyidina Hasan Husain, kok Nabi lama banget ternyata Hasan Husain naik di atas bahunya. Ya yang seperti itu memang ketika tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya nggak bisa seperti itu. Ada pendapat kedua, ini saya kasih tahu. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, bahwa kuluf, anak yang belum khitan, kulufnya dalamnya itu najisnya dimaafkan. Nah kita ikut pendapat kayak gini masih agak ringan. Ketika dia anak laki-laki kan belum dikhitan. Kalau pampers itu jelas nggak ada yang mengatakan tidak najis. Kalau kuluf tuh kulit bahagian dalamnya kan, yang dikhitan tuh dalamnya kan ada najisnya. Itu ada pendapat Imam Suyuti menyampaikan, ada pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, masih boleh kita anggap dimaafkan. Sehingga kalau ada anak-anak yang belum khitan, belum sunat, bukan pampers ya, belum sunat, dia meluk, masih ada pendapat ulama yang mengatakan sah sholatnya. Jelas ya Pak ya? Jelas. Tapi kalau pampers enggak. Begitu lebih kurang. Terakhir last end gitu ya. Last end ini ya. Last and least ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 menit aja. Itu yang pertama. Najis. Kalau tayamum. Oh, tai burung. Terus. Karena melihara burung ya Pak ya. Masya Allah ya. Terus. Di luar negeri. Kecemasan. Buang air kecil itu. Terasa. Ada terasa nggak? Terasa keluar gitu? Nggak ada, cuman kecemasan aja. Iya.
Berbahaya, betul, ya. Ya. Dan kan dua aja Pak ya. Yang pertama, tai burung. Nah, tai burung itu masuknya sekarang burung itu adalah bukan anjing, bukan babi, berarti najisnya najis sedang. Ya, jadi hanya dialirkan air, kita kena nih. Bapak, warna, bau, rasanya udah hilang, airnya mengalir, udah cukup. Walaupun nggak pakai sabun pun, kalau warna, bau, rasa hilang, udah cukup. Tapi warnanya susah. Tai burung itu pekat dia. Bahkan kalau kena lantai, terus kita gosok-gosok, itu lantainya bisa agak kegerus gitu ya. Nah, yang kayak gitu akhirnya warnanya tuh masih ada. Kalau sudah berusaha, tinggal sisa warnanya aja lagi. Baunya udah nggak ada karena pakai sabun, misalnya udah pakai sabun, pakai sikat, warnanya masih ada, maka dimaafkan. Boleh dipakai sholat. Ya, yang penting warnanya doang tersisa. Itu ada pada pembahasan saya di halaman selanjutnya. Najis yang dimaafkan. Nah, terus kemudian untuk yang kedua tadi kecemasan kencing. Ya, memang Pak, kita harus hati-hati dengan kencing. Makanya disunahkan ketika setelah kencing, khususnya laki-laki, disunahkan berdehem. Nah, disunahkan yang kedua nater, agak dipijat-pijat. Pijat-pijat Pak, nggak usah kelamaan, bahaya nanti bukan sisa air kencing yang keluar nanti ya. Jadi dipijat-pijat sedikit atau disentil-sentil. Sampai keluar habis. Betul, pastikan sudah habis, baru kita istinja, baru kita cebok. Nah, kalau setelah itu ada kecemasan, was-was, keluar nggak ya, berarti nggak keluar. Ya, kecuali terasa, keluar lagi, terasa, itu wajib disucikan, wajib disiram ininya, CD-nya, celana dalamnya, kalau memang terasa. Kalau hanya kecemasan enggak, karena kecemasan itu bisa jadi was-was dari setan. Nah, setan itu kadang-kadang menggoda kita, yuwaswisu fi sudurinas, bukan diciptakan manusia dan jin dari mana kecuali untuk beribadah, bukan. Itu yuwaswisu fi sudurinas memang membisik-bisikan di dalam hati manusia, termasuk diantaranya kayaknya najisnya belum selesai, akhirnya ngulang lagi, istinja lagi, wudu lagi, itu dari setan itu akhirnya. Sampai habis satu kolam hanya untuk istinja doang ini kan. Itu junub kayaknya belum, ini junub lagi, itu setan. Nah, itu hati-hati. Jadi kita nggak usah ikutin terus. Cuma hati-hati Pak ya, kencing usahakan tidak berdiri. Selama masih bisa nggak berdiri, jangan berdiri. Karena itu diantara yang bikin sisa-sisa air kencing itu karena berdiri. Menurut penelitian, penyakit prostat itu juga gara-gara sering kencing berdiri. Karena sering sisa air itu nggak habis. Jadi sunnah kita diamalkan sunnah dalam WC, satu dapat pahala, yang kedua sehat. Jadi jongkok. Terus yang kedua, buka celananya juga jangan sampai ada yang kecipratan. Kalau yang diurinoir terus berdiri lagi, sudahnya ada ini, kadang-kadang takut cipratannya itu tuh yang khawatir, itu yang membahayakan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha. Oh, pengumuman. Ada konsumsi insyaallah ya. Oh ya, sedikit ada konsumsi Pak, ngambil barokah insyaallah habis duha. Oh, jasmani dan rohani. Tentunya ceramah lagi tuh konsumsi. Astaga.